Angka kematian sempat meningkat cukup tinggi. Jakarta kembali menerapkan peraturan sosial berskala besar atau PSBB. Namun kali ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberlakukan PSBB secara total. PSBB kembali diberlakukan karena keadaan Jakarta yang kian mengkhawatirkan. Krisis di Jakarta dapat diindikasi dari dua hal, yakni rumah sakit yang terancam over kapasitas dan angka kematian yang tinggi. Anies mengatakan bahwa jumlah tempat tidur di rumah sakit, obat dan alat pelindung diri tenaga kesehatan mulai terpakai habis. Saat ini Jakarta memiliki fasilitas kesehatan sebanyak 190 rumah sakit. Dari angka itu, 67 rumah sakit merupakan rumah sakit rujukan COVID-19. Rencananya DKI akan menaikkan kapasitas tempat tidur khusus COVID sebanyak 20% menjadi 4.807 tempat tidur. Namun setelah dihitung dengan angka aktif kasus, maka diprediksi rumah sakit akan kembali penuh pada akhir September. Selain krisis rumah sakit, tempat kematian di Jakarta juga bertambah secara cepat. Tingkat kematian di Jakarta termasuk rendah dibandingkan nasional dan dunia, namun angkanya terus naik. Pertanggal 10 September 2020, total orang meninggal yakni sebanyak 1.351 orang, dengan tingkat kematian 2,7% di Jakarta. Kemudian, kasus positif secara total mencapai 50.671 kasus. Tim Liputan Berita 1. Krisis rumah sakit COVID di Jakarta. Benarkah rumah sakit di Jakarta padat oleh pasien COVID-19? Apakah dengan PSBB total ini efektif akan mengurangi penularan COVID-19? Untuk membahasnya telah terhubung dengan Pak Daeng Muhammad Fakih, Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Dan seperti biasa pemirsa Anda juga bisa berpartisipasi dengan menghubungi kami melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Selamat pagi Pak Fakih. Selamat pagi. Iya Pak Fakih, kita melihat bahwa saat ini Pemprov DKI Jakarta mengatakan total kapasitas tempat tidur untuk isolasi COVID-19 itu sudah terisi lebih dari 70% dan diprediksi kalau memang kondisinya masih seperti ini, pada 17 September itu diprediksi akan penuh untuk rumah sakit kapasitasnya. Apakah Anda memiliki pendapat yang sama? Begini, kalau masalah data, saya yakin pemerintah punya, dan memang hanya pemerintah yang punya data rinci. Jadi baik pemerintah pusat maupun masing-masing pemerintah daerah. Tetapi secara real memang kalau saya dapat informasi dari kawan-kawan yang praktek rumah sakit, memang pengakuan kawan-kawan yang di rumah sakit itu memang pasien mulai sangat banyak ini di rumah sakit, dan kawan-kawan memang sudah mengeluh bahwa bebannya memang cukup tinggi sekarang. Oleh karena itu memang dengan data yang disampaikan pemerintah dan laporan dari kawan-kawan langsung dari rumah sakit, memang kita harus sudah mulai merencanakan penambahan kapasitas. Yang saya dengar pemerintah sudah menyiapkan itu, bahkan Pak Erlangga yang mewakili komite ya itu sudah memberikan jaminan bahwa kapasitas penambahan kapasitas rumah sakit itu sudah disiapkan betul. Lah ini yang istilahnya kabar gembira bagi kami petugas kesehatan maupun tentunya bagi masyarakat, bahwa rumah sakit yang sudah hampir over kapasitas ini sudah ada antisipasinya dengan perencanaan, dan mungkin ini sudah sekarang dilaksanakan proses penambahan kapasitas pelayanan di rumah sakit. Tapi apakah menurut Anda dengan rencana penambahan kapasitas di rumah sakit ini termasuk pembukaan tower baru di Wisma Atlet, kemudian akan menggandeng beberapa hotel ya dari Pemprov DKI Jakarta untuk bisa membuat tempat isolasi baru bagi pasien COVID-19, ini akan cukup nggak dengan kenaikan saat ini, Pak Fakih? Jadi begini, memang untuk menghadapi lonjakan penderita dan lonjakan perawatan di rumah sakit, memang strategi pertama ya harus menambah kapasitas. Baik. Tapi ini betul yang dilakukan itu memang harus memilah. Untuk kasus-kasus yang ringan, ya itu memang perlu penambahan seperti Wisma Atlet, ya karena tidak harus dipisah dari kasus-kasus berat.
kalau kasus-kasus yang sedang sampai berat, yang misalnya membutuhkan ruangan ICU, ruangan isolasi, tindakan ventilator dan lain-lain, itu menurut hemat kami dari Ikatan Dokter, anjurannya itu bukan membuat baru ya, seperti menyiapkan dari gedung baru. Kami menyarankan itu menambah rumah sakitnya, karena di rumah sakit itu mungkin fasilitasnya sudah ada, tinggal ditambah sedikit ya. Kemudian dokter ahlinya juga sudah tersedia, sehingga tidak terlalu merepotkan dalam rangka menambah kapasitas pelayanan. Contohnya penambahan sedikit itu seperti apa Pak Fakih? Apa yang harus ditambah? Jadi begini, kalau membuat gedung baru ya, itu kan semuanya harus ditambah, ya, bednya, alatnya, obatnya, dan paling penting tenaganya. Nah, itu untuk kasus-kasus yang ringan seperti yang sedang dirawat di Wisma Atlet, yang saya dengar kabar towernya ditambah, kemudian beberapa hotel itu ditambah, itu sangat baik untuk kasus-kasus ringan, karena memang mayoritas kasus ringan. Tapi teman-teman dokter di lapangan, penambahan yang banyak belakangan ini itu kebanyakan kasus berat atau kasus ringan, Pak Fakih? Dari persentase masih mayoritas kasus ringan memang. Sehingga memang strategi penambahan tower di Wisma Atlet dan beberapa gedung kosong itu saya pikir penting. Tetapi kasus berat juga ada pertambahan, karena buktinya sekarang yang di rumah sakit rujukan yang menggunakan ICU dan isolasi itu juga hampir over capacity. Untuk yang keperluan ICU, kemudian keperluan isolasi untuk perawatan yang pasien sedang sampai berat, itu memang strategi yang bagus, itu ditambah di ruangan rumah sakit itu kalau masih ada. Baik. Atau kalau tidak ada, dengan menambah, mengajak rumah sakit yang sudah ada gitu, jadi tidak membuat dari awal. Karena apa? Yang rumah sakit yang sudah ada, dokter ahlinya sudah bekerja di situ, jadi gampang sekali mengkoordinasikan. Karena dari informasi kan rumah sakit yang ikut merawat COVID ini masih tersisa sekitar 40%, sehingga dengan penambahan kapasitas ini kita bisa ngajak rumah sakit yang belum terlibat sekarang bisa diajak untuk ikut merawat COVID-19. Tapi ada kesulitan nggak bagi rumah sakit yang saat ini belum bergabung untuk diajak bekerja sama untuk bisa menangani pasien COVID, Pak Fakih? Ya, tentunya memang perlu ada penambahan-penambahan, misalnya tadi alatnya, kemudian bantuan obatnya, bantuan APD-nya, itu perlu memang disupport. Saya yakin pemerintah sudah menyiapkan apa yang disampaikan Pak Erlangga kemarin bersama Pak Erik dan Satgas, itu sudah menyampaikan itu, dan itu bagi kami sangat melegakan, bagi masyarakat juga sangat melegakan. Artinya antisipasi untuk penambahan kapasitas pelayanan itu sudah diantisipasi secara baik, tinggal sekarang strategi di lapangan mungkin didorong secepatnya, karena prediksi 1 minggu lagi kan khawatir over kapasitas. Jadi seharusnya yang sudah disiapkan betul itu cepat dilaksanakan mulai hari ini. Baik, nah ini kan di Jakarta saat ini ada 190 rumah sakit Pak, dan kemudian ada 67 rumah sakit yang sudah menangani COVID-19. Artinya mungkin sekitar 40% yang belum bisa menangani. Tapi kira-kira rumusan seperti apa? Karena kan tentunya ada rumah sakit yang harus juga tersedia untuk menangani pasien dengan penyakit lain. Ya, memang gini, yang belum terlibat, yang sisa 40% itu, kalau tidak salah ya, angka 40%, karena saya dapat informasi dari PPSDM, Kementerian Kesehatan, itu kita pilih rumah sakit mana yang dokter ahlinya, yang pertama mungkin tenaganya ya, yang tenaganya tersedia dengan baik. Misalnya di situ tersedia dokter penyakit dalam, dokter spesialis paru, kemudian dokter anestesi, patologi klinik. Setelah di scanning begitu, tinggal dilihat fasilitasnya apa yang kurang, ya, apakah alatnya seperti ruangan ICU-nya masih ada beberapa alat yang kurang, ya, ada beberapa obat yang kurang. Itu sebaiknya memang dengan persiapan yang sudah disiapkan oleh pemerintah itu dibantu, karena bisa jadi mungkin rumah sakit yang belum terlibat kalau mau diajak itu
belum semuanya lengkap gitu. Iya, Nah, itu iya. kelengkapan itu yang diperbantukan. Itu lebih efektif daripada membangun gedung baru. Ini untuk kasus yang sedang dan berat ya, untuk kasus sedang dan berat yang Oke. memerlukan ICU. Tetapi untuk kasus ringan, saya sangat setuju dan mendukung dengan metode yang dikerjakan selama ini seperti Wisma Atlet, memanfaatkan gedung-gedung yang kosong. Tadi saya dengar tower yang belum digunakan itu akan dipakai, Dibuka ya. kemudian beberapa hotel dipakai. Ah, itu bermanfaat untuk yang kosong yang memang mayoritas pasien di kasus ringan tadi. Nah, dari cerita-cerita dokter saat ini yang sedang bertugas untuk menangani COVID-19, Pak Fakih, apakah masih ada kendala terkait dengan fasilitas yang tersedia di rumah sakit? Ya, ini kan setahu saya kan pemerintah sudah berjuang nih, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah masing-masing. Tapi di lapangan saya yakin masih ada beberapa kendala ya di sana-sini. Saya pikir nih sangat wajar karena situasi darurat dan emergensi. Ya, ini yang memang kami selalu memohon kepada pemerintah kendala-kendala yang terjadi atau kekurangan-kekurangan yang terjadi itu bisa disempurnakan, bisa ditutupi. Seperti APD misalnya masih ada sih beberapa keluhan ya, meskipun tidak seperti di awal-awal dulu yang belum disuplai dan dijaga oleh pemerintah, masih ada keluhan-keluhan itu. Nah, keluhan-keluhan ini yang perlu diantisipasi, dijaga, dicarikan solusinya. Karena apa? Karena memang kebutuhan alat seperti APD ini kan memang kebutuhan yang sekali pakai, sehingga harus terus-menerus dimonitor dan harus terus-menerus disuplai kecukupannya. Baik, kendala-kendala yang masih terjadi saat ini berarti bukan hanya sekedar APD begitu ya Pak ya? Ya, masih ada seputar yang yang support sistem yang diperlukan untuk penanganan pasien. Saya kira sistem evaluasi, sistem monitoring itu kalau dilakukan dengan baik, kendala dan kekurangan itu bisa tertutupi juga dengan baik. Mudah-mudahan pemerintah mengantisipasi hal seperti ini. Artinya memang dokter juga saat ini sedang bekerja keras dan maksimal ya untuk bisa memanfaatkan fasilitas dalam menangani pasien COVID-19. Nah, ini kita lihat data Pak Fakih pada 7 September tingkat kesembuhan 74,1%. Apakah menurut Anda ini sudah cukup? Ini sudah menggembirakan sebenarnya. Angka 74 mudah-mudahan bisa lebih meningkat lagi karena dengan angka seperti ini sebenarnya menunjukkan pelayanan sudah baik. Tinggal sekali lagi yang perlu kita jaga itu kapasitas pelayanan, karena khawatir ada saudara kita yang sakit itu kemudian tidak tertampung, itu yang perlu dijaga. Tapi kualitas pelayanan saya lihat membaik dan mudah-mudahan terus meningkat. Nah, tantangan dalam tingkat kesembuhan ini menurut para dokter itu seperti apa, Pak? Karena kan kalau kita lihat dari 74,1% itu tingkat kesembuhannya dibandingkan yang positif per harinya itu agak kontras. Ya, jadi begini, kesembuhan itu faktornya banyak, Mbak. Ya, jadi ketersediaan fasilitas yang lengkap yang dibutuhkan itu memang sangat penting. Misalnya ada yang pasti kebutuhan obat ya. Ada yang kebutuhan alat-alat tertentu, misalnya alat untuk bantu napas, alat ventilator dan lain-lain. Itu kan juga untuk menunjang kesembuhan. Tetapi faktor kesembuhan itu tidak hanya dipengaruhi itu. Yang lain adalah, ini yang paling penting untuk masyarakat. Masyarakat yang mengeluh sakit, ya, itu jangan sampai datang terlambat. Kalau datang terlambat, itu akan mempersulit angka kesembuhan. Kalau ada gejala yang dicurigai, jangan sampai sesak gejalanya. Kalau sampai sesak mungkin sudah agak terlambat. Jadi ada gejala-gejala yang dicurigai, itu sebaiknya cepat mencari pertolongan ke fasilitas kesehatan terdekat supaya bisa cepat terdeteksi, bisa cepat dirawat, dan dicegah untuk terjadi perburukan. Nah, ini angka kesembuhannya tinggi, tapi kalau datang terlambat, memang risikonya angka kesembuhannya itu
menjadi rendah. Itu yang pertama. Yang kedua, faktor kesembuhan itu juga dipengaruhi adanya komorbid. Kalau ada komorbid, ya itu memang resiko memburuknya itu lebih tinggi daripada yang tidak komorbid. Jadi memang angka kesembuhan ini beragam, Mbak. Bukan hanya tergantung fasilitas, tapi tergantung kondisi pasien, juga tergantung keterlambatan pasien dalam berobat. Oleh karena itu masyarakat tolong yang komorbid betul-betul dijaga ekstra ketat supaya tidak tertular. Kemudian kalau ada gejala jangan terlambat minta pertolongan ke dokter. Oke, jangan terlambat. Kalau misalnya merasa ada gejala, langsung minta pertolongan ke dokter. Pak Fakih, kita masih akan lanjutkan usai jeda. Pemirsa tetaplah di Good Morning Jakarta.